Halo Sobat Projokam, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang renungan dari Injil Markus pada hari Minggu biasa ke-32. Judul renungan pada hari ini ialah kesalehan yang sejati. Saudara-saudari, kalau kita bermaksud mengumpulkan banyak uang untuk tujuan yang tertentu, misalnya membiayai suatu pesta, membangun gereja, atau untuk usaha sosial yang lain, pada umumnya kita suka mengedarkan daftar proposal sumbangan di mana orang dapat menulis namanya serta jumlah sumbangannya. Sebab kita tahu bahwa banyak orang di antara kita hanya rela memberikan sumbangan yang diketahui oleh banyak orang. Memberi sumbangan bagi orang semacam itu merupakan kesempatan untuk mencari nama. Dan hal itu bagi mereka lebih penting daripada baiknya tujuan kita untuk mengumpulkan uang, misalnya untuk membangun gereja atau untuk hal yang lain. Begitu juga sikap orang Farisi seperti yang kita dengar pada bacaan Injil hari ini. Orang Farisi menjalankan sejumlah peraturan agama untuk mencari nama. Padahal hati orang Farisi jauh dari Allah dan sesama manusia. Tetapi sikap itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah, seperti yang diuraikan kepada kita melalui bacaan pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, tadi kita sudah dengar cerita tentang Nabi Elia yang hidup waktu pemerintahan Raja Ahab yang jahat. Raja Ahab memerintah kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Beliau itu tidak mengindahkan peraturan dan perintah Allah. Dan karena itu Allah memberikan hukuman supaya raja itu beserta seluruh kaumnya bertobat. Allah menghentikan hujan turun dari surga 3 tahun lamanya, sehingga timbul kelaparan di seluruh negeri, di seluruh kerajaan Israel. Karena hal itu, makin banyaklah orang kesusahan, terutama mereka yang miskin. Nabi Elia pun kekurangan makanan, dan ia disuruh Allah pergi ke kampung Sarefat, di mana ada seorang janda yang saleh pada waktu itu. Waktu Nabi Elia minta makanan kepada janda yang miskin itu, janda itu sudah putus asa. Dia hanya punya bahan makanan untuk sekali makan saja. Tetapi terharu oleh permintaan Nabi Elia, janda itu memberikan apa yang ada padanya, walaupun tidak tinggal apa-apa lagi bagi dirinya dan anaknya. Dan sebagai balasan, Allah memberkati janda dan memberikan kepadanya rezeki secukupnya. Sebab janda itu tidak mencari nama, melainkan sungguh mempraktekkan perintah Allah untuk mencintai sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, peristiwa dari Injil yang tadi sejajar dengan peristiwa yang terjadi di bacaan pertama. Tadi dikisahkan Nabi Elia dibantu atau diberi sumbangan oleh janda Sarefat. Pada bacaan Injil, kisah ini pun hampir sama dengan bacaan pertama tadi. Yesus duduk di kenisah di muka peti tempat sumbangan. Orang ramai datang memberi sumbangannya. Datang juga seorang janda yang hanya memberi 2 limper. Yesus memuji janda itu dan berkata kepada muridnya, "Perhatikanlah sumbangan orang. Kebanyakan dari mereka memberi dari kekayaannya,
dan mereka tidak merasa sumbangan itu keluar dari dompetnya, walaupun sumbangan itu cukup besar nilainya. Tetapi janda tadi yang hanya memberi 2 lemper yang nilainya tidak ada artinya, dialah yang memberi sumbangan yang paling berarti. Sebab apa? Sebab 2 lemper itu merupakan seluruh miliknya. 2 lemper itu adalah suatu korban baginya dan merupakan tanda bukti bahwa dia sungguh mencintai Allah dan mau menaati peraturannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi ditampilkan 2 orang yang sangat berbeda kepribadiannya. Yang pertama, kaum Farisi. Yang kita tahu, kaum Farisi ini mempergunakan agamanya untuk dihormati oleh orang lain. Yang menurut pandangan orang banyak tidak memberikan sumbangan apapun yang berarti. Namun, melalui tindakannya memberikan dari kekurangannya, ia membuktikan kesalehannya yang sejati. Berangkat dari kutipan Injil, baiklah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sifat saya? Saya lebih condong kemana? Lebih mirip kepada siapa? Lalu alasan mana yang mendorong saya untuk berbuat baik? Karena apa? Karena alasan itulah yang menentukan nilai dari perbuatan kita. Farisi tidak ditegur oleh Yesus karena mereka memberi sumbangan yang besar, karena mereka sedang berpuasa dan berdoa menurut peraturannya. Kenapa Yesus tidak menegur mereka? Karena Yesus sudah menilai mereka memiliki hati yang busuk. Perbuatan yang sebetulnya baik kurang nilainya di hadapan Allah. Padahal perbuatan yang tidak menyolok dan kecil saja tinggi nilainya menurut pandangan Allah, karena dilakukan dengan semangat yang benar. Apakah berpuasa salah? Tidak. Apakah berdoa menurut peraturan salah? Tidak. Tetapi motivasi orang Farisi tidak benar-benar murni. Hanya ingin dilihat oleh orang lain, mereka melakukan kesalehan kepada Allah. Tetapi janda yang miskin tadi, kecil pun perbuatannya, tetapi memiliki nilai yang tinggi menurut pandangan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dapat bernilai bagi hidup rohani kita, asal semangat kita, motivasi kita benar-benar murni dan tulus. Besar, kecil, menurut ukurannya tidaklah penting, asalkan memiliki motivasi dan niat yang benar dan murni. Pekerjaan sebagai apapun, entah sebagai seorang dokter, entah sebagai seorang buruh, entah sebagai kepala tukang, sebagai guru, entah di kota, entah di kampung, semua itu sama di hadapan Allah dan memiliki nilai yang sama, asal semuanya itu merupakan tanda bukti hati yang murni dan kesalehan sejati yang rela berkurban pada sesama dan menjadi kesalehan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita berani menilai diri kita sendiri dan berani menyelidiki segala alasan yang mendorong kita berbuat yang baik, kita mungkin harus mengakui bahwa kita pun sering mempunyai alasan yang kurang tepat. Karena mungkin pertama-tama kita hanya ingin menguntungkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita pada hari ini melalui permenungan Injil tadi, melalui permenungan bacaan-bacaan hari ini, kita
dapat melihat Yesus yang memberi segala-galanya yang ada pada dirinya, yang hidupnya dan nyawanya hanya untuk kebahagiaan kita manusia melalui keselamatan yang Ia tawarkan. Dia tidak mencari keuntungan, Dia hanya mengingat kebahagiaan kita, Dia hanya mengingat keselamatan hidup kita. Apakah kita mau menanggapi keselamatan itu dengan segala tingkah laku hidup dan kesalahan kita kepada Tuhan? Marilah Bapak dan Ibu yang terkasih, kita berdoa supaya kita dapat meneladani hidup Yesus dan dikuatkan oleh contohnya yang diceritakan melalui bacaan Injil dan bacaan pertama yang kita dengarkan. Semoga Tuhan memberkati kita, menjaga hidup kita, dan melindungi perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.